Assalamualaikum semuanya, kembali lagi ke channel saya Ajeng Kersani. Hari ini saya mau buat kue lumpur labu kuning. Yang kemarin-kemarin saya buat pakai kentang dan ubi jalar, sekarang saya mencoba untuk membuatnya pakai labu kuning yang gak kalah enaknya ya teman-teman. Ini kuenya lembut sekali, teksturnya mulus, legit, dan kalian harus coba teman-teman karena ini resepnya anti gagal. Saya udah beberapa kali coba teman-teman. Langsung aja teman-teman, di sini kita siapkan wadah dan labu kuningnya ya teman-teman. Di sini berat labu kuningnya itu seberat 250 gram setelah dikupas ya teman-teman. Nah, ini saya bantu potong-potong agar nanti pas dikukusnya itu cepat matang ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya aku sudah memanaskan kukusannya teman-teman. Kita kukus labunya sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, sambil menunggu labunya matang, ini saya mau siapkan wadah. Masukkan santan instan 65 ml. Kalian bisa pakai santan yang asli ya teman-teman, sesuai selera aja ya teman-teman, rasanya sama-sama enak kok. Nah, ini saya tapi tambahkan air hingga volumenya itu 250 ml ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk. Nah, biar kue lumpurnya nggak basi, ini saya masak santannya ya teman-teman. Tipsnya itu kalau nggak pengen cepet basi, kita harus masak santannya ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan gula seberat 115 gram. Lalu saya masukkan juga margarin sebanyak 50 gram atau 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini saya memasak pakai api kecil. Ingat ya teman-teman, api kecil aja sampai semuanya itu larut merata menjadi satu seperti ini. Nah, setelah siap saya matikan kompor, sisihkan. Kita lihat, cek labunya apakah sudah matang apa belum. Ini saya melakukan tes tusuk, ternyata sudah matang. Kita angkat semua labunya. Di sini labunya saya dapat yang benar-benar manis dan matang ya teman-teman, sehingga warnanya itu jadi kelihatan cantik dan bagus. Setelah itu kita masukkan santan yang tadi kita masak ke dalam chopper ya teman-teman. Lalu kita tambahkan labu tadi. Terus masukkan 125 gram tepung terigu. Ini tadi santannya masih dalam keadaan hangat ya teman-teman, labunya juga masih hangat. Terserah kalian, kalau misalnya nunggu sampai dingin dulu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Lalu ini saya masukkan 2 butir telur dan 1/4 sendok teh garam. Di sini saya memasukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Boleh pasta vanila juga boleh ya teman-teman. Ini fungsinya agar adonannya enggak amis karena ada telurnya ya teman-teman. Lalu kita tutup, kita chopper sampai halus ya teman-teman adonannya. Nah, ini adonannya sudah kelihatan tercampur rata, maka kita matikan blendernya. Ini dia ya teman-teman, teksturnya enggak terlalu kental dan enggak terlalu encer. Lalu kita siapkan wadah kecil, kita masukkan sedikit adonan kita tadi. Ini untuk toppingnya ya teman-teman, jadi kita pakai pasta coklat agar warnanya jadi coklat. Nanti dia itu jadi topping di atasnya biar ada coraknya dan bikin kuenya makin cantik ya teman-teman. Ini bisa banget buat kalian kalau kalian itu nggak punya topping kismis atau pandan atau nangka atau apapun itu, jadi kalian cuma modal pasta coklat aja bisa buat topping seperti ini. Ini saya pakai plastik biasa ya teman-teman, karena ternyata saya
kehabisan plastik segitiga ya teman-teman. Kalian bisa banget masak seadanya barangnya, yang penting hasilnya cantik. Maaf, di situ ada tisu, tadi tisunya saya buat bersihin coklat yang tercecer di bawah. Ini saya sudah panaskan loyangnya dengan api yang sangat kecil. Tipsnya itu adalah api yang sangat kecil. Kalau kalian punya tatakan seng atau apa itu buat yang di bawah kompor, itu boleh banget biar apinya merata ya teman-teman. Karena di sini saya tidak punya, maka saya pakai api yang benar-benar kecil sekali ya teman-teman. Nah, ini dituang sampai sepertiga bagian saja ya teman-teman. Maaf untuk coklatnya ini tadi saya lupa record, dan ini yang nuangin juga anak saya. Jadi ini seadanya ya teman-teman. Ini seharusnya kalian lebih cantik kalau pakai tusukan sate ya teman-teman. Tapi karena saya lihat sutukan sate saya itu nggak ketemu atau habis, nggak tahu kemana, maka ini saya pakai sumpit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, hasilnya tetap bagus kok teman-teman. Kalau kalian bikin yang lebih rapi lagi, lebih bagus lagi, itu lebih bagus. Tapi karena ini tadi anak saya yang mulai corak-coraknya, jadi ya begitulah. Tapi ini hasilnya tetap cantik teman-teman. Tuh lihat sendiri teman-teman, walaupun abstrak tapi hasilnya tetap cantik. Tuh, hati-hati ya teman-teman, ini sudah matang. Kita angkatnya hati-hati. Oh iya, karena ini teflon saya ini, cetakan saya ini anti lengket, jadi saya tadi pas awal-awal enggak olesin minyak atau margarin ya teman-teman. Kalau kalian pakai cetakan yang seng kayak gitu atau aluminium kayak gitu, kalian harus pakai olesin dulu pakai margarin ataupun minyak sayur ya teman-teman. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman angkatnya ini ya teman-teman, karena rawan sekali kecongkel ya teman-teman. Karena saya belum punya congkelan yang kecil itu, jadi saya cuma pakai spatula dan sendok aja. Ini dia teman-teman, hasilnya kuenya cantik banget kan. Tuh bisa dilihat kuenya mulus dan cantik, serta kuenya juga lembut. Nah, ini dia kue lumpurnya sudah matang semuanya. Tuh lihat teman-teman, kuenya itu benar-benar cantik ya teman-teman. Ini saya kemas pakai mika plastik ukuran A6 ya teman-teman, dan saya kasih stiker juga, jadinya cantik banget. Bisa banget buat ide jualan kalian ya teman-teman. Tuh lihat, kuenya sangat lembut, lumer, enak dan legit, nggak bikin enak ya teman-teman. Kalian harus coba resep ini. Happy cooking.